Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sistem informasi geografis. Pada materi sistem informasi geografis ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi berbasis desktop, yaitu aplikasi QGIS atau Quantum GIS. Aplikasi ini cukup banyak orang yang menggunakan karena sangat membantu dalam sebuah proses pemetaan yang nantinya bisa didukung dengan data-data atau variabel-variabel pendukung. Aplikasi ini silakan di-download di situsnya qgis.org ya. Kemudian silakan diinstal. Di sini juga lengkap, panduannya juga ada, dokumentasinya juga ada, dan bagaimana cara penggunaan QGIS itu mulai dari awal sampai nanti bisa kita convert ke sebuah aplikasi online atau Android. Nah, kita mulai pada kesempatan ini memperkenalkan tool dari aplikasi QGIS yang sudah kita install. Setelah di-download ya di qgis.org, kemudian silakan diinstal. Setelah diinstal nanti dia akan membentuk sebuah folder di desktop. Ya, tampilannya seperti ini. Kebetulan kita menginstal QGIS dengan versi 3.12. Nah, untuk memulainya kita akan mengklik QGIS desktop ini. QGIS desktop 3.12, silahkan di double klik. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari QGIS itu sendiri. Tampilannya agak sedikit berbeda dengan versi 3.1 atau versi 2.8 yang toolnya agak lebih simple. Nah, kita akan memperkenalkan dulu, ini adalah menu-menu yang nantinya menjadi pendukung ya. Ada project, untuk membuka project, menyimpan, kemudian ada edit, select, kemudian ya seperti tool-tool yang ada di Microsoft View juga ada. Ini tool-tool yang digunakan. Kemudian layer, kita akan nanti berbicara dengan layer. Layer itu adalah lapisan-lapisan kerja yang nantinya akan kita gunakan ketika merancang atau membuat sebuah peta. Kemudian settingan, profile, ada plugin. Plugin ini adalah fitur-fitur tambahan yang nantinya yang akan kita masukkan, akan kita pelajari terkait dengan memperindah atau mempercantik atau memperlengkap ya kebutuhan-kebutuhan dari informasi geografis yang akan kita tayangkan di sini. Ada vektor, ada raster, database, ya, ada web. Nah, kemudian ini ada toolbar, ya, ini adalah menu bar, ini toolbar. Ini untuk menyimpan, membuat file baru. Ini untuk membuka, ini untuk menyimpan, ya. Ini untuk melayout ya, print. Kemudian kita akan menggunakan ini map pen. Map pen ini untuk menggeser-geser ya seperti yang ada di layar ini. Ya. Oke. Kemudian di sini untuk memfullkan, zoom, ini zoom out, ini zoom in. Kemudian di sini juga ada untuk merefresh jika loadingnya, sampai nanti ada pemberian label, buat nama, label. Nah, ini akan kita gunakan nanti, dan menu-menu yang ada di sini akan aktif jika projectnya sudah ada. Perlu kami jelaskan bahwasanya pemanfaatan aplikasi QGIS ini banyak sekali aspek yang bisa dituangkan, mulai dari kita bisa membuat peta itu sendiri. Kita memiliki sebuah peta konsep, misalkan peta suatu daerah, lalu kita rancang peta itu menjadi sebuah peta yang sudah memiliki sebuah informasi. Atau kita bisa mendownload di internet format peta dalam bentuk SHP
itu sudah disediakan banyak sekali di internet, sehingga kita hanya memodifikasi. Nah, fitur-fitur ini yang akan kita pelajari satu kali pertemuan ini, bagaimana kita mengolah konsep dasar dari pemanfaatan dari aplikasi QGIS ini. Karena ke depan aplikasi QGIS ini akan berujung kepada sebuah sistem informasi yang memberikan data-data dalam bentuk map, ya, dalam bentuk geografis, sehingga dari setiap daerah, dari setiap wilayah yang terseleksi akan memberikan sebuah informasi yang jelas dan akurat. Oke, sekarang kita tidak membuat peta, ya. Kita tidak akan membuat peta. Di sini juga sudah disediakan peta view, ya. Ini browser, bisa kita buka. Apalagi ada di sini XYZ file, tiles, ya. Ini kita buka, double klik di sini, ya, maka dia akan menampilkan peta yang ada di Mapstreet, ya, Street Map, dengan syarat kita harus terkoneksi dulu dengan internet. Nah, ini kita double klik. Nah, maka otomatis akan terkoneksi masuk ke dalam sebuah tampilan peta dunia, ya, peta dunia. Untuk memperbesarnya silahkan di scroll, ya, memperkecilnya juga di back scroll, bisa menggunakan ini juga. Ya, misalkan kita ingin mencari daerah Indonesia, kita tinggal blok di sini. Ya, maka akan di zoom sesuai dengan daerah Indonesia. Ini adalah peta, di mana peta ini diambil dari satelit, dengan satelit. Nah, misalkan dari peta ini kita ingin men-zoom lagi daerah Sumatera Barat. Oke, ini bisa diseleksi tergantung dengan kapasitas internet stabil atau tidak. Untuk menggesernya kita bisa menggunakan tool ini. Ya. Kita geser, ya. Cari, misalkan kita cari kota Bukit Tinggi, misal. Ya. Oke. Nah, ini kita perbesar lagi, maka akan memberikan titik koordinat sesuai dengan map yang ada. Ini adalah pemanfaatan tool-tool yang buka. Kemudian dari sini juga kita bisa membuka dari file ArcGIS, Map Server. Ini juga aplikasi-aplikasi untuk pengembang aplikasi GIS. Nah, ini sudah selesai. Untuk menghapusnya, kebetulan ini sudah masuk di sini, kita hapus, ya. Kita delete, klik kanan untuk mendelete. Ya, remove layar. Oke. Nah, ini untuk menghapus layar. Jadi kita bekerja per layar, atau kita cukup menghilangkan ini, menghilangkan tanda centang ini, maka dia akan hilang. Oke, ini juga delete. Kita delete, ya. Oke. Nah, ini juga kita remove. Oke, ini kita kena menggunakan peta dunia. Sekarang kita akan masuk menggunakan file SHP. Untuk menggunakan file SHP-nya, silakan Anda download di deskripsi video ini file-file SHP untuk proses perkuliahan. Caranya, file SHP itu sudah ada, ya. Kebetulan file SHP-nya sudah ada, misalkan ini file SHP Kota Bukit Tinggi. Ini SHP se-Indonesia, desa, kabupaten. Kita misalkan gunakan Bukit Tinggi saja. Ini adalah peta untuk daerah administrasi Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi kita di sini banyak sekali ekstensi. Maka yang akan kita buka itu adalah ekstensi dengan SHP. Ya, maka cara membukanya kita harus buka dari sini dengan mengklik tombol ini, open. Kemudian di bagian vektor kita pilih file, kemudian kita cari posisinya di mana. Kita posisi di mana? Oke. Nah, pokoknya posisinya saya simpan di sini, tinggi. Kemudian kita cari yang file shp.shp, bukan xml, shp. Kemudian open. Jika sudah, klik add, ya. Oke, silahkan di close. Jika sudah masuk di sini, silahkan di close. Maka ini adalah peta
Ya, ini adalah peta Kota Bukit Tinggi. Ini berdasarkan daerah ke kelurahan. Nah, kemudian kita ingin peta ini masih dalam bentuk peta buta, tidak ada penjelasan, tidak ada label. Sekarang peta ini akan kita berikan informasi. Informasi peta dalam bentuk memodif warna, kemudian memberikan ini posisinya apa dan segala macamnya. Nah, kita masuk ke tahap ya, ke bagian sini ya, ke layer Fondes Bukit Tinggi, kemudian klik kanan, kemudian kita klik properties. Oke. Maka akan muncul halaman ya, menu seperti ini. Nah, di menu ini kita akan memberikan warna yang berbeda, warna yang berbeda di masing-masing garis ini. Nah, caranya adalah kita klik di sini. Pada bagian atas ada simbol. Kita ubah simbol itu menjadi kategoris. Oke. Kemudian di value, di bagian value kita pilih per kelurahan. Mungkin desa. Ya, desa atau kelurahan. Ya, coba desa. Setelah muncul seperti ini, lalu kita ke bawah, kita klasifikasi, kita klik classify. Kita klik tombol ini, maka akan muncullah nama dan item-item dari kelurahan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Ya, ini yang menginput ini siapa? Ini adalah data master yang kita dapat dari data BPS, kemudian diinput melalui situs, lalu kita download gitu. Kemudian kita ini di bagian terakhir. Karena ini tidak ada keterangan, silakan di delete dengan mengklik tombol ini. Oke, jika data ini ada yang kurang, silahkan diklik tambah di sini, maka bisa kita menambah data ini jika datanya kurang. Oke. Nah, jika sudah silakan diklik tombol apply, kemudian di OK kan. Oke, maka otomatis warnanya akan berganti sesuai dengan daerahnya masing-masing, karena tidak ada warna yang sama, pasti warnanya berbeda. Nah, ini satu tahap sudah selesai. Kemudian kita akan memberikan label. Ini label dari peta ini. Ini masih peta buta, tidak tahu daerahnya mana. Sekarang kita akan berikan label. Ya, caranya adalah kita klik di sini. Ya, pada bagian label atau di sini juga bisa. Kita properties lagi. Kemudian kita pilih di settingan, di sini adalah label. Nah, ini labeling maksudnya. Kemudian kita pilih value-nya adalah desa. Kemudian diklik apply. Kemudian OK. Maka ini akan ada, ya, akan dibagi menjadi beberapa kelurahan. Ya, ini beberapa kelurahan sudah ada. Di petanya sudah memberikan informasi. Kelurahannya apa. Nah, guys. Nah, lalu data ini dari mana kita lihat? Kok sudah ada otomatis namanya? Udah ada nama-nama kelurahannya. Caranya adalah kita lihat di bagian tabel field data, ya, bagian atas ini kita klik, maka inilah datanya keseluruhan. Ini data-data yang telah diinput oleh Badan Pusat Statistik, ya, diinput ke sistem kita. Lalu misalkan kita ingin menambahkan satu kolom lagi, kita bisa mengedit, ya, membuat seperti ini. Ya, misalkan kita ingin menambah kolom atau apa setelah ini bisa kita input. Nah, makanya ini data ini akan kita proses nanti menggunakan Excel juga bisa, kemudian menggunakan database yang lain juga bisa, agar ketika dia preview di sini akan terkoneksi langsung dengan database yang ada.
Nah, ini hanya memberikan semacam front end tampilan dari sebuah sistem informasi geografis, menampilkan bagaimana peta itu dirancang, kemudian akan memberikan informasi-informasi terhadap peta itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mencoba mencari informasi ya. Ini misalkan di daerah Kubu Gule Banca ini, ketika kita klik di sini akan mengeluarkan informasi. Ada menu bar di atas, silahkan diklik. Ya, diklik I, kemudian kita arahkan ke peta yang kita seleksi. Nah, ketika ini saya ambil yang Kubu Gule Banca, maka dia akan memberikan keterangan di sini. Ya, Provinsi Sumatera Barat ini, kemudian ada nomor kecamatan, nomor kelurahan, kabupaten. Ini ada sumbernya. Nah, data ini yang ditampilkan adalah data-data yang diinput melalui tabel ini. Jika ingin menambahkan data lengkap lain, misalkan data kecamatan, data Kesmas, kemudian data-data sekolah, maka kita tinggal input di sini, kita tambah satu tabel lagi, misalkan namanya adalah sekolah, kemudian ada namanya Puskesmas, kemudian jalan, ini bisa kita tambahkan di sini. Nah, maka otomatis dia akan memberikan informasi khusus daerah ini. Nah, maka ini salah satu cara bagaimana kita memberikan informasi melalui peta yang ada yang sudah didigitasi ya. Nah, kemudian kita akan ya, karena ini label ya, label itu harus jelas. Ya, kita kembali ke label. Label ini harus jelas. Oke. Maka warnanya pun harus kita kontraskan. Kalau seperti ini agak gelap, ya maka kita kontraskan dengan memberikan masking. Kita klik di label ini juga boleh. Di label. Ya. Maka di bagian di sini ada masking. Ya, kemudian ini bisa kita masking satu-satu atau ya satu-satu atau secara kolektif maskingnya. Ya, ini labelnya. Ya. Oke. Maskingnya. Oke, ini bisa kita satu-satu bikin masking. Ya, kalau di sini satu-satu. Kita nggak kebayang kalau saking banyaknya. Maka kita cari jalan cepatnya ada di sini. Ya, properties. Ya. Nah, kemudian ada di sini ya masking juga. Atau di label aja, di label. Kemudian kita ambil yang masking aja, masking yang ada di labelnya. Kita enable, ya. Kemudian kita apply langsung, kita lihat. Oke, kita enable. Dan sebelumnya ada buffer, kita juga klik ini, lalu kita apply. Maka akan ada outline ya, outline warna putih. Kemudian teksnya ingin kita ganti juga boleh. Sekarang teksnya ini bisa kita ganti dengan teks yang lain sesuai yang ada di laptop kita. Nah, ini adalah cara teknik penglabelan supaya jelas saja, tidak ada unsur yang lain, supaya jelas dalam pembacaan. Nah, kita oke kan. Nah, kemudian kita akan masuk, ini peta ini akan memberikan informasi nanti dan akan kita print ya. Nah, tapi sebelum kita print jangan lupa kita save dulu ya. Supaya file ini tidak hilang, kita save as saja. Klik kanan di sini, kemudian kita ekspor. Ya. Kemudian save as a feature. Jadi kita save. Kemudian kita cari posisinya di mana supaya proses penyimpanan ini bisa kita beri nama ya. Saya simpan misalkan ada di sini ya. Nah, sini mungkin
1 GIS dasar, kemudian di save. Oke ya, filenya ini ya, nggak apa-apa. Kemudian kita oke. Nah, maka akan otomatis ada 2 di sini, ada 2 ya, kita hilangkan ini bisa. Ini boleh kita delete ya, supaya tidak menghapus file dasarnya. Kita hapus layer. Oke, nah ini warnanya ya berubah lagi, maka ini yang akan kita sesuaikan lagi supaya filenya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, makanya dari awal memang kita harus save as dulu baru kita bekerja, karena dia menghapus itu adalah menghapus layar. Layer itu menghapus layer ini sama dengan menghapus seluruh settingan. Maka otomatis kita harus setting ulang ya, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini apply, kemudian label kita kasih dengan label ya, kemudian buffer juga yang kita apply. Nah, ini ada yang salah, ini cuma kode ya, nama label itu oh ya, filenya kita ambil adalah desa, apply. Oke, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah kemudian jika ingin melihat informasi ada di sini, maka diberikan informasi. Kemudian jika melihat informasinya ada di sini ya. Oke. Demikian dulu materi kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.